Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kainati min nuriha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Anak-anakku yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puja dan puji mari kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai hari ini kita diberikan nikmat yang begitu indah dan begitu banyak. Bahkan kalau kita ingin menghitung nikmat-nikmat itu, tentulah kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu menjadi umat beliau yang selalu mengikuti sunnahnya, dan kita menjadi umat beliau yang juga akan mendapatkan syafaatnya nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita dengan sebuah firman yang sangat indah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul akan menguji kita dengan sebuah ketakutan, bil khauf wal ju', dan kemudian Allah juga akan menguji kita dengan kelaparan, wa naqsin, dan Allah juga akan menguji kita dengan kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan, dan kekurangan banyak hal. Tetapi ini semua Allah meminta kepada kita agar kita selalu bersabar mendapatkan ujian-ujian ini. Karena orang-orang yang bersabar mendapatkan ujian dari Allah, Allah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa sesungguhnya Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari ujian-ujian itu. Anak-anakku rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam hidup ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah anugerah, dan yang kedua adalah musibah. Ketika Allah memberikan anugerah kepada kita, maka kita diminta untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memberikan musibah kepada kita, kita diminta untuk bersabar atas semuanya itu. Karena anugerah dan musibah itu pada hakikatnya adalah ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia ini, mungkin ada yang bertanya kepada kita, apa tujuan kehidupan bagi manusia? Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mulk mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan mati dan hidup itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita semua, manusia yang hidup di dunia ini, siapa yang paling baik amal perbuatannya. Oleh karena itu, musibah yang datang kepada kita itu sebenarnya bukan keburukan,
tetapi itu adalah ujian untuk menegaskan siapa kita itu. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Sebenarnya kata Allah, tidak ada musibah yang datang kepada diri kita kecuali itu adalah akibat dari tangan-tangan kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, yang terpenting dan yang sangat penting ketika kita mendapatkan musibah ini adalah kita tidak memutuskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memutuskan asa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang memutuskan asanya, memutuskan harapannya kepada Allah, Allah menganggap orang itu sebagai orang yang kufur. Allah menegaskan, la tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kita memutus asa, memutus harapan kita kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memutus harapan itu atau asa itu, dia termasuk orang-orang yang kufur. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memutuskan asa kita kepada Allah, artinya kita memutuskan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita tidak lagi menganggap bahwa Allah sebagai penolong kita. Kita tidak lagi menganggap bahwa Allah itu adalah segala-galanya bagi kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya cerita yang begitu indah. Cerita ini terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang anak muda yang dalam kehidupannya dia tidak pernah berbuat baik. Hampir-hampir kehidupannya dia dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang merusak dirinya dan juga merusak lingkungan. Sehingga ketika ajalnya sudah hampir sampai, sang pemuda ini berwasiat kepada keluarganya, wahai keluargaku, apabila aku mati nanti, maka janganlah jasadku ini dikubur, tetapi hendaknya dibakar dan abunya dilarung ke laut. Anak-anakku, ketika ajal sang pemuda ini sudah sampai, maka kemudian keluarganya menepati keinginan sang pemuda tadi. Maka kemudian sang pemuda tadi itu dibakar jasadnya, kemudian abunya dilarung ke laut. Ketika rohnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada sang pemuda ini, wahai hambaku, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau tidak mau jasadmu itu dikubur, tetapi engkau lebih suka untuk dibakar dan abunya dilarung ke laut? Sang pemuda menjawab, ya Allah, ya Rabbul Izzati, engkau tahu siapa diriku. Engkau tahu bagaimana perbuatanku ketika aku hidup di dunia. Aku malu menghadapmu ya Allah. Aku takut menghadapmu ya Allah. Anak-anakku semua, ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar jawaban sang pemuda tadi, maka kemudian Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, saksikanlah bahwa hari ini aku memberikan ampunan kepada pemuda ini dan aku akan masukkan pemuda ini ke dalam surgaku nanti. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa pemuda yang dalam hidupnya selalu melakukan kejahatan, melakukan durjana, tetapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya? Ternyata anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pemuda ini mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda ini masih punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemuda ini masih menambatkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sang pemuda ini tidak memutus harapannya kepada Allah, semua yang terjadi kepada dia
keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan musibah apapun, ketika kita mendapatkan ujian apapun, maka yang harus kita lakukan adalah fasta'inu bisabri wassolati. Hendaknya ketika meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya yaitu dengan bersabar dan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan musibah yang terjadi kepada diri kita, kepada bangsa Indonesia, kepada umat yang ada di dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terutama tidak memutuskan harapan kita kepada Allah. Kita tidak boleh menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua musibah itu pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa diri kita. Apakah kita termasuk hamba Allah yang baik atau justru hamba Allah yang kurang baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah ini betul-betul menjadi ujian bagi kita dan kita menerima ujian ini dengan lapang dada dan kita lulus menghadapi ujian ini. Dan ketika kita lulus, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita nilai yang terbaik berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ketika mendapatkan musibah ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua musibah berubah menjadi berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.